kami persilahkan kepada Pak narasumber ini ya, yang apa namanya, Pak Anam ya, Pak Anam. Siapa? Dari Pak Anam dulu. Ini teman Mbak Anam. Nama, iya itu nama akrab dari teman-teman di IAIN. Untuk narasumber kita yang pertama nanti adalah langsung saja kami perkenalkan. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Masrul Anam MA. Kelahiran Jombang 2 Mei 1985. Beliau sudah menikah ya. Putranya ada 4 ini, dan kemudian Instagram dan Facebook sama, namanya Masrul Anam. Untuk pendidikan formal beliau S1 ditempuh di Al-Azhar ya, Al-Azhar University Kairo, jurusannya Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2009. Ini sama Pak dengan saya ini masuknya. Kemudian S2 di Institute of Arab Research and Studies, IARS, Kairo, Mesir, tahun 2012. Kemudian melanjutkan S3 pulang ke tanah air Pak ya, ke Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2021. Untuk pendidikan non formal ini banyak sekali yang beliau tempuh ya, mulai dari metode Amsilati, kemudian kursus bahasa Arab, pengajian kitab Nahwu Shorof, kemudian beberapa diklat, dan juga pengalaman beliau ini juga sangat luas sekali ya. Ketua Indonesian Student Center dari Tebu Ireng di Mesir sana, kemudian tenaga penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi. Kemudian judul tulisan beliau juga banyak, salah satu yang kemudian terkait dengan tema ini ya, saya pikir adalah sebentar. Ini saya kemarin sempat baca di Google Scholar, ada karya beliau yang terkait. Mungkin nanti bisa diingatkan oleh beliau ya. Saya belum menemukan di CV-nya. Kemudian nanti barangkali yang akan beliau sampaikan adalah dari artikel tersebut. Bagaimana kemudian aliran keagamaan atau bahasa lainnya sebenarnya adalah mazhab ya, mazhab dalam perkembangan tafsir Al-Quran, yang salah satunya nanti disampaikan pula oleh narasumber setelahnya, Didi Andriawan, dan juga profesor yang memiliki buku ya yang membahas tentang dinamika sejarah aliran-aliran dalam penafsiran Al-Quran. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya. Gini, saya kan baru gabung, jadi mungkin ada pengantar, ini acara apa, tujuannya bagaimana, yang dilibatkan siapa aja, mungkin sedikit tentang acara ini. Oke, siap. Karena tadi mungkin terburu-buru ya saya. Oke. Untuk acara ini sendiri, jadi webinar Jurnal Qaf ini sudah diadakan seri ke-7, seri ke-5 sebelumnya sudah diadakan tahun 2020, dan ini kami adakan kembali untuk dalam rangka mengiringi ya pengajuan akreditasi jurnal. Harapannya bisa dengan penyelenggaraan ini kita bisa naiklah ke Sinta 2. Dan untuk tema hari ini sebenarnya kita fokuskan pada bedah artikel ya, yang kemudian difokuskan di edisi 6.2. Salah satu artikel yang termuat di edisi tersebut adalah tulisannya Mas Didi Andriawan ini tadi. Nah, nanti untuk materinya isi artikelnya apa nanti akan disampaikan oleh Mas Didi Andriawan, dan maka kemudian judul yang kami pilih adalah pengaruh ideologi keagamaan, atau dalam bahasa lainnya adalah madhab ya, madhab mufasir kemudian dalam penafsiran Al-Quran. Apakah madhab itu yang ideologi keagamaan yang mempengaruhi penafsiran, atau
sebaliknya dalam penafsiran itu ada kemudian kita jumpai pengaruh dari ideologi keagamaan si mufasir ya, baik itu dalam penggunaan metodologinya maupun produk tafsir itu sendiri gitu. Kalau di bukunya Prof. Abdul Mustaqim ada pemetaan tafsir itu, pemetaan aliran-aliran tafsir itu berdasarkan masa, berdasarkan klasik, pertengahan, modern, kontemporer, atau menurut Ignaz Goldziher, itu yang menurut Ignaz Goldziher yang kemudian disempurnakan oleh Prof, yang kemudian beliau melihat pemetaan itu berdasarkan nalar atau epistem, yakni nalar mistik, kemudian yang condong ke tafsir klasik, kemudian abad pertengahan yang kemudian condong ke nalar ideologis dan kemudian politik, dan yang terakhir nalar filosofis ilmiah di tafsir modern kontemporer. Nah, barangkali apakah tafsir ideologi keagamaan itu kemudian difokuskan hanya di masa pertengahan ya, abad pertengahan, dengan yang kemudian cenderung di sana ada muatan-muatan mazhab atau kepentingan ideologi kelompok, kemudian politik yang kemudian berpengaruh dalam tafsir yang ada saat itu. Itu mungkin gambaran yang kali saya juga tidak betul di bidang itu gitu, cuma dulu ketika belajar di S1. Barangkali itu untuk pengantar dari saya, ada mungkin tambahan dari Pak Ibnu ya. Ada nggak Pak Ibnu? Kalau tidak ada, kita bisa mulai untuk narasumber yang pertama. Ini saya juga agak lupa nih, judulnya apa, nanti mungkin langsung disampaikan karena materi akan langsung di-handle oleh Pak Anam. Ini teman di IAIN Kediri di Prodi IAT nih, Pak Anam ini. Pak Anam, apakah akan share screen sendiri ya? Iya, Bu. Bisa dicoba. Ya, akan saya share materinya. Baik, kesempatan saya langsung berikan kepada Pak Anam untuk menyampaikan topik materi yang pertama. Baik, terima kasih Oliva dan seluruh redaktur Jurnal Waqaf. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Ya Pak, bisa didengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa sama-sama menghadiri webinar yang diadakan oleh Jurnal Waqaf ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang kami hormati, yang narasumber pertama, yang sebenarnya yang masih belum bisa hadir, Prof. Abdul Mustaqim, juga narasumber kedua ya. Nah, saya sebenarnya ketiga, tapi karena saya hadir dahuluan maka didahulukan. Mohon maaf ya Pak Didik ya. Dan semua peserta webinar kali ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema dengan judul pendekatan fikih dan pengaruh mazhab dalam kajian tafsir Al-Quran.
ini sudah saya tulis tahun 2021 ya, 2021 yang lalu. Sebenarnya banyak pendekatan-pendekatan yang lain ya, seperti pendekatan teologi, pendekatan lugawi, pendekatan falsafi, pendekatan sufi. Walaupun nanti memang ada istilah-istilah berbeda mengenai apa itu pendekatan ya, ada yang mengatakan itu ada itijah, ada yang mengatakan itu laun dan sebagainya. Memang yang menarik di sini memang Al-Quran itu multidimensi. Artinya Al-Quran itu ibarat permata, ibarat intan permata. Ya. Tinggal siapa yang memandang dari segi mana, kemudian bagaimana seseorang memahami tentang permata tersebut. Ya. Apakah permata tersebut bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang indah atau sebaliknya. Ya. Itu ya. Jadi Al-Quran itu memang multidimensi ya, penuh misteri ya. Bahkan Al-Quran juga sebagai saksi nantinya apakah seseorang itu adanya tentang surga dan neraka, yang menyaksikan itu adalah Al-Quran. Baik, Al-Quran yaitu sebagai permata. Untuk itu seseorang akan berusaha untuk mendekati Al-Quran tersebut. Ya, mendekati Al-Quran tersebut. Ya, namanya sesuatu yang indah ya, apabila seseorang muslim yang memandangnya. Bahkan orang non-muslim pun yang di awal mula memandang Al-Quran itu sesuatu yang tidak mukjizat, katakan sesuatu yang aneh mungkin menurut mereka, tetapi setelah pembuktian ilmiah dan lain sebagainya, banyak sekali orang-orang orientalis yang non-muslim itu bisa masuk Islam ya, hidayahnya karena memahami dan membaca Al-Quran tersebut ya. Walaupun dalam mendekati Al-Quran itu mengalami perbedaan yang dipengaruhi tentunya oleh dasar keilmuan ya, dipengaruhi oleh kebudayaan, dan juga dipengaruhi oleh madhab. Kemudian salah satu yang saya ungkapkan di sini yaitu tentang pendekatan fikih. Pendekatan fikih memang ini salah satu tujuannya adalah para ulama fikih itu berusaha untuk memahami atau untuk menafsirkan Al-Quran itu bagaimana, tentunya dari segi hukum. Itu yang menjadi mukadimah awal saya ingin menuliskan ini adalah karena Al-Quran itu adalah multidimensi. Kemudian perbedaan pendekatan yang dipengaruhi oleh keilmuan, kebudayaan, madhab, dan tentunya pendekatan fikih ini adalah berusaha untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya sejarah singkat tentang pendekatan fikih. Pendekatan fikih itu sudah ada semenjak di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak zaman Rasulullah itu sudah ada. Al-Quran pun turun 2 periode. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Terutama yang berkenaan dengan hukum itu adalah ayat-ayat tentang Madaniyah. Itu berkenaan dengan hukum. Contohnya adalah dalam surat Al-An'am, berapa saya ada ini, di artikel saya ada, mungkin nanti bisa di-share. Qul ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu ya, maitatan au damam, yaitu ya, yang berkenaan dengan pengharaman maitah, kemudian bangkai, pengharaman tentang audama masfuhan ya, darah yang mengalir, aulah mahnizirin atau pengharaman tentang babi ya, itu semuanya menggunakan pendekatan hukum ya, pendekatan hukum. Itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian di zaman sahabat itu para sahabat itu sudah berusaha untuk memahami Al-Quran dengan menggunakan pendekatan hukum tentang masa iddah. Masa iddah yaitu tentang wanita yang melahirkan. Ini berbeda pendapat. Kalau Umar bin Khattab itu adalah hanya sampai melahirkan, akan tetapi Ali bin Abi Thalib itu adalah di samping melahirkan ditambah lagi yaitu ada masa tunggu 40 hari pasca melahirkan. Kemudian mengenai madhab, mereka dipengaruhi oleh perbedaan kepribadian, kepribadian mereka yang berbeda-beda. Ini juga memang muncul di zaman sahabat itu ya. Di zaman sahabat itu sudah mulai ditugaskan oleh Rasulullah di berbagai macam tempat. Ada yang di Yaman, kemudian ada yang di Irak. Ya. Bahkan perkembangan mereka, beliau itu sampai membentuk madrasah-madrasah. Tentunya madhab itu akan memiliki berbagai macam perbedaan, ya, dipengaruhi oleh kepribadian beliau, kemudian rasionalitas, sosiokultural. Baik, selanjutnya ya, definisi pendekatan. Pendekatan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah suatu proses, kemudian cara perbuatan mendekati, yaitu dalam artian bisa berdamai, kemudian bisa bersahabat. Kalau dalam artian lain, ya, di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan bahwa pendekatan itu adalah metode yang ditempuh untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi suatu metode. Ya. Tentunya kalau menggunakan fikih ya nanti adalah menggunakan metode fikih. Kalau dalam artian pendekatan itu adalah suatu metode. Kemudian menurut Fahad Abdurrahman Al-Rumi, ya, pendekatan adalah itijah, yang artinya itijah itu adalah suatu tujuan. Ya. Beliau menafsirkan ayat tertentu, ya, itu memiliki tujuan tertentu. Ya. Tujuannya itu apa? Ya, maka mufassir mengarahkan kepada penafsiran ayat Al-Quran tersebut. Kemudian kalau saya lihat di Kamus Al-Munawwir, ya, bentuk dari pendekatan itu adalah laun, ya, menggunakan arti laun, ya, jamak dari alwan, ya, bisa diartikan laun itu bisa diartikan an-nau' atau juga bisa diartikan al-jinsi, ya. Nau' itu adalah macam, al-jinsi itu adalah jenis. Kemudian saya masukkan juga di artikel tersebut bahwa pendekatan itu bisa diartikan corak bangunan. Berarti pendekatan itu adalah menunjukkan desain bangunan tertentu, ya. Kita tafsir pun juga bisa didesain dengan mufassir itu tersendiri, ya. Itu kalau dari definisi pendekatan dari berbagai macam istilah. Kemudian selanjutnya fikih itu sendiri, ya, saya hanya mengutip dua pendapat, yaitu Ibnu Khaldun dan fuqaha. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa fikih adalah mengetahui atau memahami hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Ya, artinya amaliyah yaitu perbuatan, perilaku, ya, yang bersumber pada dalil-dalil yang terperinci. Jadi ini fokus pada perbuatan amaliyah, ya, perbuatan amaliyah atau perilaku yang bisa dilihat, yang zahir, yang tampak.
Kemudian menurut fuqaha itu para fuqaha fikih itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fikih sebagai ilmu, ya. Artinya adalah fikih itu adalah suatu ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syariat yang bersifat amali. Kemudian yang kedua, menurut fuqaha itu fikih adalah sebagai hasil dari ilmu. Fikih adalah suatu produk hukum. Jadi artinya kalau dalam fikih itu sudah memuat tentang kumpulan hukum-hukum yang hukum-hukum syariat yang dihasilkan melalui proses ijtihad di fikihnya. Kemudian selanjutnya, sedangkan gabungan dari istilah tersebut, pendekatan fikih adalah, ya, jadi dalam artikel ini, pendekatan fikih adalah usaha atau cara, aktivitas atau metode untuk menelaah, mengkaji, dan memahami agama Islam melalui kumpulan. Tentunya agama Islam ya tidak lepas dari ini ya, proses ijtihad tidak lepas dari Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai sumber hukum Islam yang sudah disepakati ya, tetapi memang pemahamannya yang berbeda-beda. Jadi itu ya, jadi pendekatan fikih adalah usaha, cara, aktivitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amal yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis secara terperinci. Selanjutnya mengenai hukum Islam itu sendiri ya. Jadi Jasir Audah itu membagi, ada istilahnya itu adalah syariat, kemudian ada istilahnya yang lain yaitu fikih, kemudian ada istilah yang lain yaitu fatwa. Jadi kalau yang digunakan syariat itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya. Jadi seperti itu, dinamakan syariat itu adalah sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, itu namanya syariat. Sedangkan fikih itu adalah wujud pengaplikasian dari syariat tersebut yang sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW ya, dalam jumlah yang cukup besar tentunya ya, kehidupan Rasulullah ya, mulai dari mulai dari di Mekah, mulai dari di Madinah ya, itu pun bersumber dari para pakar hukum Islam dari berbagai macam mazhab dalam kehidupan sepanjang 14 abad terakhir ini. Nah, sebenarnya 14 abad terakhir itu ya, di menurut Jasir Audah. Dan yang terakhir itu adalah fatwa. Fatwa itu adalah wujud dari pengaplikasian syariat atau fikih dalam kehidupan saat ini yang disesuaikan dengan problematika umat Islam. Tentunya Al-Quran itu adalah terbatas, sedangkan problematika umat Islam itu adalah terus berkembang. Ya mungkin seperti kasus Az-Zaitun itu yang mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf ya, dan gaulilah dengan baik. Ya wallahu alam, apakah itu masuk fatwa ya, masuk fatwa. Sedangkan fikihnya kan berbeda. Itu harus ada nikahnya dahulu, nikah syaratnya apa dan sebagainya, itu masuk fikih. Sedangkan yang berkembang problematika umat Islam itu masuk fatwa ya. Lebih jelas nanti adalah kita menggunakan dengan kajian atau kaidah-kaidah dalam fikih. Kemudian setelah hal itu maka saya menelusuri berbagai macam tafsir yang muncul ya, berdasarkan mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, Hanafi dan lain sebagainya. Bahkan di artikel saya itu ada Syiah juga. Ada bermacam-macam Syiah ya. Ini Syafi'i ada 4 ya yang saya sebutkan di artikel itu, kemudian fikih Maliki ada 2, kemudian pendekatan Hanafi ada 2 juga, kemudian Hambali ada 3 ya. Yang Syiah tidak saya sebutkan di sini, nanti bisa saya share mungkin artikelnya yang Syiah itu juga belum saya kaji ya, hanya saya munculkan ya.
Akibat dari madhab-madhab tersebut atau beberapa ideologi dari seperti Syiah itu muncul berbagai macam tafsir dalam pandangan beliau. Ada yang sangat ta'assub, ada yang sedikit moderat, ya, seperti Al-Qurtubi itu, ya, walaupun bermadzhab Maliki, akan tetapi tidak ta'assub terhadap madzhab tersebut. Beliau tetap mengungkapkan berbagai macam madzhab yang lain. Itu. Kesimpulannya adalah ini kepakaran seseorang ini tentu akan mempengaruhi terhadap pendekatan, warna atau corak tafsir yang ditulisnya. Pakar nahwu tentunya akan menekankan penafsiran pada masalah i'rab. Pakar filsafat ya akan memusatkan penafsirannya pada filsafat, ya. Ahli sejarah tentunya mereka akan paham tentang tokoh-tokoh, tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi masa lampau. Begitu juga para pakar sufi, begitu juga tentunya para pakar fikih akan memusatkan perhatiannya pada masalah hukum Islam, lengkap dengan cabang-cabangnya serta dalil-dalil yang muncul. Ya. Bahkan juga saya di disertasi saya itu saya mencoba untuk membuat selama ini dalam kajian ijma. Ijma itu kalau dalam kajian pandangan fikih itu ulama fikih itu hanya muncul pembahasan fikih saja. Tetapi berbeda ketika ijma dalam tafsir, ya. Ijma dalam tafsir, ya, itu ketika kita membaca seorang mufassir, ternyata ijma itu tidak hanya pada masalah fikih saja muncul, ya, ijma dalam hal teologi, ya, ijma dalam hal ya seperti bahkan dalam ahli takwil, ya, dan lain sebagainya. Itu ternyata ijma itu variannya juga sangat banyak. Jadi memang kepakaran seseorang itu akan mempengaruhi terhadap pendekatan, warna atau apapun yang di dalam tafsir tersebut, ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Demikian Bu Khalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Masrul Anam atau Pak Anam, ya, karena teman seprodi yang pada topik ini beliau menjelaskan tentang pendekatan fikih dan pengaruh madhab dalam tafsir Al-Quran. Jika sebelumnya saya kemudian hanya memetakan klasifikasi tafsir aliran tafsir itu dari masa, dan kalau Prof. Mustaqim berdasarkan epistem atau nalar, yang disampaikan beliau ini berdasarkan corak, ya, atau pendekatan yang sangat tergantung kepada kepakaran mufasir, kepakaran dari mufasir. Kalau mufasir ini kemudian kepakaran di bidang fikih, maka kemudian hal itu juga akan berpengaruh dalam karya tafsirnya.